Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suji Pratama. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1, di mana kelompok kami akan membahas mengenai pertempuran Margarana Bali 1946. Tentunya saya di sini tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya yang bernama Inggit, Suci, Anwar, Ait, Dea, dan Irfan. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya dan dampaknya pertempuran Margarana Bali 1946, ayo simak penjelasan berikut ini. Pulau Bali atau Provinsi Bali dikenal secara luas sebagai pulau dewata dan memiliki keindahan panorama alam yang luar biasa seperti halnya daerah di Indonesia lainnya. Pulau Bali juga menjadi medan pertempuran antara pejuang Indonesia dengan Belanda. Pertempuran yang cukup terkenal di Pulau Bali adalah Puputan Margarana, yang artinya adalah perang penghabisan atau serangan sampai mati. Di Bali sendiri tercatat 5 kali perang Puputan, antara lain Puputan Jagaraga, Puputan Pusambah, Puputan Badung, Puputan Margarana, dan Puputan Kelungkung. Setelah kekalahan Jepang di Pasifik tahun 1945, kerajaan Belanda berusaha untuk menduduki kembali seluruh wilayah Hindia Belanda yang dulu dirampas oleh Jepang. Namun, Hindia Belanda telah diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Sidang PPKI dan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Belanda tidak begitu saja bersedia menerima pembentukan Republik Indonesia dan berbagai cara dilakukan untuk meruntuhkan perlawanan rakyat Indonesia. Tak terkalahkan lagi, pertempuran antara para pejuang Indonesia melawan Belanda meletus di seluruh negeri termasuk di Bali tahun 1946. Wilayah Bali merupakan daerah kekuasaan Tentara Republik Indonesia (TRI) Krimet Sunda Kesil yang dikomandasi oleh Tentara Kontinel Gusti Nugraha Rai. Pasukan ini dikomandani oleh Ciung Warna yang bersangkutan sekitar 13 kompi dan tersebar di seluruh Pulau Bali. Dalam pelarian dari kerajaan tentara-tentara Jepang, Koning mengira jika Ngaruh Rai yang pernah jadi rekannya dapat dibelokkan. Namun perkiraannya salah besar karena Rai telah bertekad untuk berjuang dengan Republik Indonesia hingga akhirnya membuat 2 orang bekas rekannya tersebut menjadi seteru. Tanggal 28 Mei 1946, Lekol 1 Gusti Ngaruh Rai memimpin Long March staf MBO DPRI Sunda Kecil ke Bali Timur. Pasukan Ciungwanara diperkuat oleh Alri Kapten Laut Makardi yang datang dari Jawa. Pertempuran besar dimulai di Tanah Aron pada tanggal 9 Juli 1946. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Nica mengalami kerugian yang sangat fatal. Yaitu kehilangan 82 prajuritnya. Sementara itu, TRI hanya kehilangan 1 prajurit. Setelah pertempuran selesai, Ciung Wanara kembali melanjutkan perjalanan ke Panglipurna. Perjalanan panjang kemudian dilanjutkan hingga sampailah mereka di desa Marga Tabanan. Namun berkat campur tangan mata-mata lokal, gerakan pasukan Ciung Wanara berhasil diketahui oleh Belanda yang nantinya berakibat sangat buruk terhadap pasukan tersebut.
Memasuki bulan November 1946, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda melakukan perundingan Linggarjati. Hasil perundingan disepakati jika wilayah Republik Indonesia yang diakui secara de facto hanya Jawa, Sumatera, dan Madura, sementara Bali masuk dalam negara Indonesia Timur buatan Belanda. Perundingan Linggarjati tidak bisa diterima begitu saja oleh para pejuang Bali. Akibatnya, banyak pejuang yang memilih untuk tidak mematuhi Trisunda Kecil, juga tidak bisa untuk tinggal diam begitu saja. Kemudian disusunlah serangan kejutan untuk mempermalukan militer Belanda pada tanggal 18 November. Letkol Ngurah Rai memberikan perintah kepada prajuritnya untuk melakukan serangan terhadap kantor polisi KNIL di Tabanan. Trisunda Kecil dan Laskar Rakyat. KNIL 1 detasemen. Polisi tidak berdaya menghadapi gempuran Wanara dan akhirnya menyerah begitu saja. Berhasil banyak merampas persenjataan, juga berhasil membawa lari komandan polisi Mimin yang ternyata bersimpati kepada para pejuang. Mendapati laporan serangan di kantor polisi, Belanda segera mengarahkan militernya untuk melakukan serangan balasan, menerjunkan pasukan Gajah Merah. Dalamnya terdapat Kapten Koning. Tanggal 19 November, Gajah Merah di bawah komando of Molinges di Pos Merah Baha Kediri dan Jatiluwu untuk sampai Desa Marga dengan rencana utama mengepung, menghancurkan, serta menyekat. Kemudian Letkol Rai menjadi intelijen sekutu akan bahaya yang akan datang. Ia kemudian memerintahkan bukan untuk meninggalkan Desa Marga dan kembali ke daerah masing-masing. Republik hanya menyesalkan 95 prajurit untuk tetap berada di desa tersebut. Tanggal 20 November sekitar pukul 5.30 pagi, pasukan Belanda mulai berdatangan di desa warga. Sekitar pukul 8 pagi, pasukan Belanda mulai melancarkan serangannya terhadap di Desa Marga. Pertempuran berlangsung sengit sehingga Belanda tidak bisa bergerak lebih jauh. Pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mendekat dari arah barat laut. Jumlah Nara berhasil menyergap hewan tersebut dan melepaskan 17 prajurit Belanda. Kemudian melawan serangan dari berbagai arah, namun tidak berhasil menghancurkan pertahanan. Cuma atau hal-hal menerobos pertahanan TNI Belanda justru berhasil dipukul mundur dan dipaksa menghentikan serangan. Selamat Sutukabah, hai pengertian celana dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ekor lain untuk buat padli dari kepungan, namun upaya terhenti ketika Belanda mendatangkan Meloloskan diri dari kepungan. Namun upaya TNI dihentikan karena Belanda membawa pesawat pembom yang segera menghujani mereka dengan bom maut. Untuk terakhir kalinya, Letnan Ngurah Rai menyerukan puputan yang segera dijawab serentak oleh pasukan Ciung Wanara setelah pesawat pembom meninggalkan Desa Marga. Pertempuran kembali meletus dengan sengitnya. Belanda mendatangkan bala bantuan untuk menghancurkan TNI. Pasukan Ciung Wanara terdesak sehingga mundur ke daerah persawahan yang minim perlindungan. Sekitar pukul 5 sore, pertempuran terakhir pasukan Belanda kemudian mulai menyisir Desa Marga untuk memastikan bahwa pasukan Ciung Wanara gugur semuanya. Kini Belanda merasa lega karena pasukan Ciung Wanara dapat dihancurkan karena telah banyak merugikan Belanda. Pertempuran Margarana menyebabkan jatuhnya banyak korban yang tidak sedikit. Sejak gugurnya Letnan Gusti Ngurah Rai, pertempuran praktis tidak ada lagi pertempuran dan perlawanan dari Bali. Belanda baru angkat kaki setelah kemerdekaan Indonesia diakui kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949.
Untuk menghargai jasa besar pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia mengangkat I Gusti Ngurah Rai menjadi Brigadir Jenderal Anumerta, yang kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1975. Dan untuk mengenang jasa para pahlawan peputan Margarana, dibangunlah Taman Pujaan Bangsa Margarana. Mungkin sedikit itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.